tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan kami percaya kalau ada sampai hari anugerah Tuhan itu Tuhan, artinya sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan kami, anugerah Tuhan itu akan tetap melimpah dalam hidup kami. Hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Tuhan, kami doa, pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Maka ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, siap untuk dicabur. Karena kami percaya ketika hati kami telah diubahkan Tuhan menjadi tanah yang subur, maka benih firman Tuhan pasti bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir. Sucikan, layakkan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Mampukan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk boleh jadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan. Semua yang hadir, semuanya menyaksikan, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang siap terima berkat Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan selalu ada sukacita. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama saudara boleh berikan senyuman dulu. Bilang sama kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dan saya mau bilang saudara, sebelum saya memulai khotbah saya, orang-orang yang ada di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Amin, haleluya. Kenapa? Karena minggu ini berturut-turut, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh Tuhan, jangankan saya, jangankan saudara, saya aja saudara, waduh, Jumat, Sabtu, Minggu, benar-benar waduh, begitu luar biasa padatnya saudara. Itu kenapa tadi pagi aja saudara, saya itu benar-benar karena capek saudara, udah langsung jalan saudara. Nyampe ke tempat pelayanan yang pertama, saya cek jas yang digantung di mobil saya, tidak ada satupun yang matching dengan celana saya. Oh Tuhan, dalam hati saya bagaimana ini? Tapi saya pikir ya udahlah, gak apa-apa, ada jas yang lain, pakai aja, yang penting buat pelayanan. Tapi saya lihat-lihat memang gak begitu, memang kelihatan banget gitu saudara, gak ada cocok-cocoknya. Akhirnya tim saya bilang begini, aduh jangan Kak, daripada malu katanya, balik aja Kak, mumpung dekat. Akhirnya udah, balik lagi saudara. Saya jadi teringat, kan begitu, banyak orang kan lebih mudah mengingat yang negatif daripada yang positif saudara. Apalagi jemaat Tuhan, saya pernah punya teman saudara, dia seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, pembicaranya hebat, khotbahnya luar biasa saudara. Tapi satu ketika, dia khotbah, lupa kunci resleting. Saya mau bilang saudara, khotbahnya yang hebat, yang luar biasa itu, seperti terlupakan, jemaat setiap ketemu dia, ingat resleting. Oh Tuhan. Oh Tuhan, makanya saya sebelum khotbah cek dulu aman, aman, harga diri harus dijaga. Haleluya. Makanya tadi puji Tuhan langsung bawa pulang aman semuanya saudara. Makanya saya lihat saudara luar biasa. Di saat orang-orang lain mulai liburan, di saat orang lain mulai pada istirahat, saudara tetap ibadah datang cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, artinya apa? Saudara cinta Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kita cinta Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Oke langsung saja yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Tanda pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan sama-sama kita katakan,
Amin. Kita buka kitab kita saudara, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Salah satu ayat yang sering jadi atafalan saudara. Bahkan buat saya ini Natal banget saudara. Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, sama-sama kita baca. 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah apa? Supaya tidak binasa melainkan. Haleluya. Buat saya sekali lagi saudara, ayat ini sangat Natal banget saudara. Kenapa? Karena Natal bicara tentang kelahiran juru selamat. Ini bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal saudara. Nah ketika bicara tentang Natal, memang Natal adalah suatu momen yang sangat berkesan saudara. Ketika bicara tentang Natal, Natal memang adalah sebuah momen yang sangat luar biasa indah buat banyak anak Tuhan saudara. Memang di dalam kekristenan kita ada begitu banyak perayaan saudara. Contohnya ada Paskah, ada kenaikan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Tapi ketika bicara tentang Natal, Natal tuh spesial banget gitu saudara. Apalagi buat daerah-daerah yang mayoritas Kristen saudara. Daerah-daerah yang banyak Kristennya, anak Tuhannya. Orang-orang Batak, Manado, Ambon, Papua. Waduh, saya mau bilang saudara, Natal itu benar-benar sangat berkesan. Itu kenapa Natal nanti di bulan Desember, di bulan September udah kerasa aura-aura Natalnya saudara. Betul, kalau udah mulai bulan itu Natal udah kerasa saudara. Kami di Manado saudara, Natal Desember, bulan September udah kerasa Natal saudara. Itu angkot-angkot di sana, kan angkot-angkot di sana keren-keren saudara. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati, angkot Manado is the best. Betul, teman saya aja dari Cungko datang ke Indonesia, dia bilang, wow diskotik berjalan katanya saudara. Soalnya lampu-lampu disco, belum lagi itu dia punya speaker kenceng-kenceng, kursi 1, speaker 4 saudara. Betul, oma-oma naik angkot di Manado, turun udah kayak senam jantung. Luar biasa. Makanya saudara, itu kalau bulan-bulan udah saudara, memang langsung lagu Natal berkumandang. Neneng dum teneneng dum. Makanya Natal masih jauh, babi-babi di Manado so gemeteran, Tuhan. Udah kena mental duluan saudara. Lagu Natal so berkumandang mau bagaimana gitu saudara. Nah, dan memang saudara, bicara tentang Natal itu kan sebuah hal yang spesial saudara. Saya kemarin sempat kalau saudara hadir di salah satu sesi saya khotbah di ibadah Natal kemarin saudara. Memang gak ke arah Kelapa Gading tapi ke arah Barat dan Tangerang saudara. Tapi saya bahas bahwa ternyata ketika bicara tentang Natal, semangat belanja aja itu meningkat sangat drastis. Kalau di hari-hari yang lain rata-rata semangat belanja itu tingkat belanjanya cuma meningkat sekitar 20-48%. Kalau lagi Natal meningkat sampai 95,9%. Ibu langsung ketawa. Tapi memang betul. Makanya saya mau bilang buat bapak-bapak, Pak, shalom bapak-bapak. Masih kurang kompak, kurang kencang Pak. Ayo, tunjukkan kemajuanmu Pak. Shalom bapak-bapak. Shalom. Saya mau bilang Pak, kalau di bulan Desember istrimu, lepasin aja Pak. Jangan ditahan-tahan Pak. Iyalah. Jangan ditahan-tahan. Itu memang seluruh dunia ngalamin hal yang sama. Semangat belanja meningkat. Makanya kalau lagi di jalan di mall gak usah sok ditahan-tahan Pak. Kalau ibu-ibu zaman dulu memang masih bisa dibohongi Pak. Ibu-ibu zaman dulu kau pegang erat dia di mall, tangannya dia akan bilang, so sweet. Ibu-ibu zaman sekarang, kau tidak tahu apa kau pikir aku tidak tahu apa maksudmu Ferguson? Mau menahan aku, lepasin Pak. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kenapa? Karena memang yang namanya Natal itu spesial. Kemarin saya belum bahas di sini saudara. Makanya ibu-ibu kalau udah Natal, diskon Natal, berburu saudara. Udah kayak itu pemburu berdarah dingin saudara. Betul, kalau zaman dulu kan belum ada online, jadi memang semuanya ketika mall buka jam 11, begitu dibuka ibu-ibu langsung serbu. Tuhan, akhirnya jambak-jambak, baju gue, Tuhan, ngeri banget saudara. Makanya pulang-pulang minimal ini cakaran semua. Tapi puji Tuhan zaman sekarang udah online. Tidak ada kontak fisik, tapi tetap aja.
Ibu kalau mau ada diskon apalagi kemarin 12. Waduh, jam 23:58 udah standby di handphone. Waduh, dia udah buka itu bro. 58. Oh, masuk 59 udah mau jam 00. Waduh, saya mau bilang jangan ganggu Pak, jangan ganggu. Ada suami-suami bilang, papa lapar, kau diam. Ini jauh lebih penting. Ayo. Anaknya, mama, nanti mama masukin kau di keranjang Shopee, mau. Sama aja. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, memang bicara tentang Natal itu spesial saudara. Akhirnya apa? Banyak orang merayakan dengan kumpul bersama keluarga. Banyak orang merayakan dengan kumpul bersama dengan saudara. Dengan teman-teman ibadah. Bicara tentang acara dan lain sebagainya saudara. Akan tetapi yang sangat disayangkan. Banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen merayakan Natal dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen, dia merayakan kelahiran Tuhan, tetapi cara dia merayakannya dengan menyakiti hati Tuhan, saudara. Contohnya apa? Mabuk-mabukan, saudara. Ya memang gak bisa dipungkiri ya. Ada juga oknum-oknum dari kami ini. Ambon, Batak, Manado, Papua. Ya, ketika Natal, udah miras. Anggur orang tua. Anggur merah. Oh Tuhan, udah masih siang kadang-kadang saudara, saya ingat banget di Manado, masih siang kadang-kadang udah. Jalan udah sempoyongan. Walaupun nyanyinya lagu rohani. Bersama Yesus. Tapi tetap aja gitu saudara. Tetap aja itu saudara. Saya sampai ingat satu cerita lama saudara. Satu cerita lama. Ketika yang namanya Natal tanggal 24 Desember seorang bapak. Bukannya ibadah di gereja, malah dia mabuk-mabukan sama temennya. Lagi mabuk-mabukan sama temennya, sampai jam 12, jam 1, jam 2 minuman habis udah goyang saudara. Kapal oleng kapten. Akhirnya dia pulang sempoyongan saudara. Mau pulang rumah udah gak nyampe rumah, langsung tidur di mana? Di gereja. Di depan gereja, tidur di depan gereja. Jam 5 pendeta mau buka pintu, mau ada ibadah Natal subuh. Gak bisa kebuka, ini kenapa kok ganjel gini? Dia udah melintang di depan saudara. Didorong-dorong, akhirnya kebuka dikit kelihatan. Oh ada orang mabuk, kok pindah, pindah mau ibadah, pindah mau Natal. Orang mabuk lihat pendeta. Tidak bisakah aku tidur di rumah bapakku? Pendeta baru bangun, mata masih 5 watt, lihat kayak, kaukah Mesias? Akhirnya si orang mabuk ini dia lanjut lagi. Kaulah yang mengatakannya. Langsung mereka enggak. Orang mabuk, pindah, mau buka gereja. Enggak mau dia. Akhirnya polsek sebelah ditelepon sama pendeta. Polisi tolong ini, mau buka gereja ini ada orang mabuk. Polsek datang langsung tangkap, borgol. Dia lihat pendeta. Tibalah anak manusia diserahkan. Oh Tuhan berdosa. Makanya saya mau bilang saudara, saya mau bilang banyak anak Tuhan. Katanya orang Kristen, tapi merayakan Natal dengan cara yang menyakiti hati Tuhan. Contohnya tadi apa? Mabok-mabokan saudara. Itu kenapa? Jujur ketika saya ke Jakarta saya malu luar biasa. Kenapa? Karena saya lihat Bang Roma nyanyikan sebuah lagu. Minuman keras, miras, tet. Ya harus ada tetnya. Kalau lagu itu nggak ada tetnya nggak dapat. Minuman keras, miras, tet. Apapun namamu. Ya lanjut. Tak akan ku minum lagi dan tak akan ku teguk lagi walau setetes. Yang di belakang. Setetes. Harus menjiwai. Dia aja bukan anak Tuhan, dia tahu minuman keras itu gak boleh. Masa kita anak Tuhan kalah saudara? Itu kenapa saya mau bilang saudara, bicara tentang Natal adalah sesuatu yang sangat spesial saudara. Akan tetapi banyak anak Tuhan merayakan Natal dengan cara-cara yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga apa? Kehilangan esensi, kehilangan makna dari Natal itu sendiri saudara. Itu kenapa hari ini saudara, hari ini adalah bicara tentang tema khotbah saya, The Meaning of Christmas. Atau bicara tentang sama-sama bilang sama saya makna Natal. Sama-sama bilang sama saya makna Natal. Amin.
Dan ayat yang kita baca tadi saudara, Yohanes 3:16 saya pelajari, ternyata mengandung yang namanya makna-makna Natal yang luar biasa. Yang pertama, coba kita lihat Alkitab kita bagian awal, saudara katakan apa? Yohanes 3:16 sama-sama. 3, ya. Karena, sekali lagi 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan, poin yang pertama, apa makna dari Natal? Yang pertama saudara adalah bicara tentang kasih Allah yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, Natal adalah kasih. Amin. Christmas is love. Natal adalah kasih. Kenapa? Karena manusia sejak jatuh dalam dosa, manusia harus memperoleh yang namanya dampak dari dosa, harus memperoleh upah dari dosa, yaitu bicara tentang maut. Upah dari dosa adalah maut. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia harusnya memperoleh maut. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia untuk membuat dia lepas dari maut itu, saudara. Upah dari dosa. Oleh karena kasih Tuhan, dia lahir ke dunia membuat manusia dilepaskan dari maut. Bicara tentang apa? Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat manusia. Amin. Itu kenapa saya mau bilang saudara, hari-hari ini ketika bicara tentang Natal, ingat Tuhan begitu sangat mengasihi setiap kita. Dan itu kenapa saudara, kalau saudara perhatikan saudara, kasih Tuhan digambarkan dalam perumpamaan anak bungsu saudara. Anak bungsu ketika dia sudah melakukan hal yang tidak berkenan di luar sana, sudah melakukan dosa di luar sana, kenajisan di luar sana. Tetapi ketika dia kembali sama bapaknya menerima dia dengan tangan terbuka. Bahkan menyambutnya saudara, lambang dari kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Tapi memang banyak orang Kristen cuma sampai pada tahu saja Tuhan mengasihi dia, tetapi tidak dihargai. Memang gitu saudara. Kadang-kadang ada orang-orang yang dikasihi malah justru tidak menghargai. Ada orang-orang ketika dikasihi malah justru tidak menghargai kasih yang dia terima. Ketika dicintai malah justru tidak menghargai. Banyak rumah tangga kayak gitu saudara. Suami-suami dikasihi istri luar biasa. Istri cintanya luar biasa. Oh sayangnya luar biasa. Segenap hati dan pikiran kuserahkan padamu. Tapi tetap aja gak dihargai. Malah cari kuntilanak di luar sana. Kalau kuntilanak zaman dulu yang dia cari mah gak apa-apa. Yang gak apa-apa. Paling pulang-pulang kesurupan. Tapi kalau kuntilanak zaman sekarang yang halo om. Nah itu yang bahaya. Itu hilang jalan itu saudara. Bahaya. Makanya saya mau bilang saudara. Dikasihi malah gak menghargai saudara. Istri udah cintanya luar biasa. Udah mengasihinya luar biasa. Malah gak dihargai. Tapi memang kejadiannya biasanya seperti itu saudara. Nanti ketika yang namanya sudah menikah biasanya wanita yang jadi korban. Tetapi kalau masih pacaran belum menikah biasanya kebalikannya laki-laki yang jadi korban. Ya betul. Kalau masih pacaran belum menikah biasanya laki-laki yang sudah mencintai dengan tulus. Mengasihi dengan tulus. Tetapi wanitanya bilang, aku tidak suka padamu. Kamu tidak menarik. Bahasa sopannya, kamu terlalu baik buat aku. Palsu. Iyalah. Alasan. Ketika tanya kenapa sih kamu gak mau, dia udah tulus begitu, udah baik begitu. Pak pendeta, aku mau yang bad boy. Aku mau bad boy, lebih ada tantangan. Nanti udah sakit hati, udah nangis-nangis. Telepon pendeta, halo shalom. Iya shalom. Saya lepas, makan dulu. Saya dengar lagi, halo. Hei, lu mau telepon, mau ngomong atau enggak? Gitu terus. Nanti udah kayak gitu baru. Semua laki-laki itu sama. Lu yang gatel sendiri, milih bad boy. Rasakan itu bad boy, bad boy, bad boy. Lagian kalau bilang semua laki-laki itu sama. Di situ saya merasa seperti anggota BTS. Army mana suaranya Army? Saya mau bilang sekali lagi saudara. Banyak orang kadang-kadang saudara dikasihi Tuhan. Tetapi tidak menghargai kasih Tuhan dalam hidupnya. Saya mau bilang saudara sekali lagi dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi setiap kita, hargai kasih Tuhan. Dengan cara apa? Responi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana meresponi kasih Tuhan? Datang sama Tuhan. Karena kenapa? Tuhan selalu menanti setiap kita. Sekalipun kita dalam dosa yang paling dalam sekalipun. Tuhan menanti setiap kita untuk kita mau datang dan meresponi kasih Tuhan. Dan saya mau bilang saudara,
hati-hati saudara, banyak iblis suka ngomong ke anak-anak muda hari-hari ini apa? Udahlah, kan lu masih muda, santai aja, nikmatin aja hidup lu. Ajojing, dugem-dugem, mabok-mabok yang memang enak, Ayo, kita nanti aja bertobatnya. Kita dugem-dugem, mabok-mabok aja. Kita ke tempat dugem yang kudus. Di mana? Sayap Kudus. Artinya anak-anak manis di sini, makanya nggak tahu. Saya kemarin nonton di TikTok, ada ibu-ibu ngelihat tagihan mutasi rekening suaminya. Apa ini 30 juta di Holy Wings? Apa ini 30 juta? Oh mama, apa ini 30 juta? Holy Wings itu apa? Holy Wings itu gereja mama. Namanya Holy Wings, sayap kudus. Oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, iblis kadang-kadang bilang, lu ada enak-enak aja nikmati aja hidup lu. Nanti udah tua baru bertobat. Bilang saudara, jangan nanti udah nyesel udah terlambat baru nyesel. Memang yang namanya penyesalan selalu datang di belakang. Kalau di depan itu pendaftaran. Tapi jangan tunggu menyesal dulu baru. Pak Pendeta, bukannya kasih Tuhan itu tak terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas. Tapi waktu Tuhan bicara tentang penghakiman Tuhan ada batasnya saudara. Amin. Itu kenapa selama masih punya kesempatan, selama masih punya waktu, selama masih bisa bertobat, datang sama Tuhan. Gembala kita kurang apa ingetin kita saudara. Bapak Ibu Gembala selalu bilang apa? Ayo berjuang, ayo hidup dalam pertobatan. Setiap khotbah hidup dalam pertobatan. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Apalagi lihat keadaan hari-hari ini udah makin hari makin dekat, cepat hidup dalam pertobatan. Responi kasih Tuhan supaya apa? Saudara dan saya sesuai dengan iman Gembala. Berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Natal adalah kasih. Responi kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua masih di ayat yang sama saudara. Ayat yang ke-16. Boleh munculkan lagi saudara. Ayatnya yang ke-16. Dikatakan apa di sana? Setelah bicara tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dikatakan apa yang selanjutnya? Sehingga apa? Anaknya yang tunggal. Bicara tentang apa? Tuhan datang ke dunia. Lahir ke dunia untuk apa? Yes, menembus dosa. Dengan cara apa? Mengorbankan nyawanya. Ini bicara tentang apa? Natal adalah pengorbanan. Boleh munculkan poinnya saudara. Poin yang kedua, bicara tentang apa? Christmas is sacrifice. Atau bicara tentang Natal adalah pengorbanan. Sama-sama bilang sama saya pengorbanan. Tuhan lahir ke dunia apa? Untuk berkorban buat saudara dan saya. Saya nggak akan masuk terlalu dalam di sana. Karena saya percaya saudara sudah tahu bagaimana pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Tapi pertanyaan saya, sudahkah kau meresponi panggilan pengorbanan Tuhan dengan apa? Dengan mau berkorban buat Tuhan. Banyak orang mau Tuhan berkorban. Tahu Tuhan berkorban dalam hidupnya. Tetapi gak mau berkorban buat Tuhan. Bahkan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya lagi gak bicara tentang uang saudara. Tapi kadang-kadang saudara, kita dalam hidup kita diperhadapkan pada apa? Pilih Tuhan atau pilih tender. Pilih Tuhan atau pilih pekerjaan. Pilih Tuhan atau pilih bisnis. Pilih Tuhan atau pilih kekayaan, kehormatan dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Banyak orang akhirnya korbankan Tuhan hanya karena ini saudara. Banyak anak-anak muda, banyak orang yang saya lihat saudara. Mereka korbankan Tuhan hanya karena apa? Ketenaran, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi sayangnya awalnya mungkin kelihatannya begitu sukses. Awalnya mungkin kelihatan begitu hebat. Tapi akhirnya endingnya kehilangan segalanya. Karena kenapa? Ketika kita kehilangan Tuhan hanya untuk segala sesuatu. Endingnya kita pasti kehilangan segalanya. Tapi kabar baiknya kalau kita kehilangan segala sesuatu demi untuk Tuhan. Segalanya pasti ditambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Contoh udah ada. Bapak Gembala sidang kita bersama Ibu Gembala. Mereka rela kehilangan segalanya. Mereka rela jual segalanya demi apa? Untuk ikut Tuhan. Kita bisa lihat hari-hari ini segalanya ditambahkan dalam hidup mereka. Saya ikut Bapak Gembala sidang diajarin betul bahwa apa? Belajar untuk berkorban buat Tuhan. Pelayanan adalah pengorbanan. Ikut Tuhan dan akhirnya apa? Tuhan gak pernah berhutang. Saya kasih masa muda saya untuk Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan buat masa muda saya jadi luar biasa.
Saya mau bilang saudara anak muda yang ada tempat ini, ayo. Kasih hidupmu buat Tuhan, kau akan lihat hidup menjadi luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Natal adalah pengorbanan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Masih lihat yang sama saudara. Ayat yang sama, ayat yang ke-16. Boleh munculkan di layar saudara. Ayatnya yang sama, ayatnya yang ke-16. Sama-sama setelah bicara tentang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikatakan apa di sana? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa melainkan, sekali lagi saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dikatakan apa di sana? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir, poin yang terakhir boleh munculkan di layar saudara. Poin yang terakhir saya mencatat di sini saudara adalah Natal is restoration atau bicara tentang pemulihan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan. Manusia ketika jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Tuhan jadi rusak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Tuhan terbentuk satu jurang pemisah yang begitu dalam saudara. Akan tetapi oleh karena kelahiran Yesus, sama-sama bilang sama saya memperdamaikan. Sama-sama bilang sama saya memulihkan. Amin. Akhirnya apa? Terjadi pemulihan yang luar biasa. Ini bicara tentang apa? Kalau hubungan saja Tuhan pulihkan, apalagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan punya kerinduan untuk apa? Melihat pemulihan terjadi dalam hidup saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Itu kenapa kabar baiknya gini saudara. Mungkin sepanjang hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ini mungkin saudara melihat banyak yang hancur dalam kehidupanmu. Mungkin hampir 2 tahun ini kau melihat bisnismu mungkin hancur. Pekerjaanmu mungkin hancur. Atau bahkan mungkin rumah tanggamu mungkin hancur saudara. Karena memang saya temukan masa pandemi ternyata bukan hanya menghancurkan bisnis. Bukan hanya menghancurkan pekerjaan. Tapi juga ternyata pandemi menghancurkan rumah tangga saudara. Ada banyak orang yang saya layani, salah satunya beberapa hari kemarin saudara. Seorang pria datang dan dia nangis saudara. Dan dia bilang dia ditinggalkan oleh istrinya. Tanya kenapa? Dia bilang, ya karena ekonomi. Jadi selama 2 tahun terakhir karena pandemi dia ngalamin kemerosotan secara pendapatan. Jauh turun. Dan akhirnya sampai tabungannya habis, asetnya dia jual. Dan sisa penghasilan yang sangat sedikit. Itu pun dia tetap kasih 75%-nya untuk istrinya. Dia hanya 25%-nya dan dia bilang sampai akhirnya dia katanya ada saat-saat dimana sehari cuma makan sekali doang. Karena kenapa kurang. Tapi akhirnya dia ditinggalkan oleh istrinya. Memang saya selalu bilang saudara bahwa laki-laki itu diuji ketika dia punya segalanya. Tetapi sebaliknya wanita diuji ketika suaminya gak punya apa-apa. Nah dan banyak wanita, banyak istri-istri ketika suaminya jatuh, ketika suaminya bangkrut, ketika suaminya gak punya apa-apa. Banyak istri-istri akhirnya apa? Meninggalkan suaminya. Tapi saya gak lagi bahas ibu-ibu yang di sini, saya lagi bahas ibu-ibu yang di Uzbekistan. Karena kalau saya lihat ibu-ibu yang di sini semuanya manis-manis. Yang di atas, kayaknya ibu-ibu di sini tuh yang kalau suaminya walaupun udah nyanda dadoi, bocuan, nahadong hepeng. Ibu-ibu di sini yang sepertinya akan apa? Cumungut ya. Papa, semangka. Mama, yuk. Subasa, yuk. Banyak wanita-wanita yang akhirnya tinggalkan suaminya ketika suaminya gak punya apa-apa. Dan saya mau bilang, kalau hari ini Pak, istrimu setia bersama dengan engkau, apalagi di masa-masa tersulit dalam hidup, Pak,
artinya istrimu itu istri yang berharga. Kalau hari-hari ini setelah lewat masa pandemi, kau lihat istrimu tetap setia mensupportmu Pak. Sekalipun kau gak punya apa-apa, wow. Jaga dengan baik Pak. Artinya istrimu adalah istri yang luar biasa. Pulang dari tempat ini, masih jam 8, singgah dulu di mall Pak. Serahkan dompetmu, kasih tahu PIN ATM-nya, dan bilang Mama, lepas. Mantranya begini, Mama, misi foya, silakan foya. Kalau susah minimal gini, pulang rumah, ambil handphonenya, buka aplikasi Shopee-nya, klik tanda keranjangnya, bayar. Itu baru suami yang baik. Dengan segala kerendahan hati saya, ketika Natal saya langsung buka handphone istri saya. Shopee-nya saya buka, keranjangnya saya buka. 99 plus, nggak jadi. Nggak apa-apa. Yang penting udah niat, amin. Jadi Pak, kalau istrimu menuntut, Papa mana? Kata pendeta Marcel, yang penting udah niat. Nah itu. Aduh. Tapi saya mau bilang saudara, betul. Mungkin banyak di antara saudara hari ini bisnismu lagi hancur. Kerjaanmu lagi hancur, rumah tanggamu lagi hancur, ekonomimu lagi hancur, kesehatanmu lagi hancur. Dan mungkin kau sudah bertahan 2 tahun ini. Tapi kabar baiknya, pesan Natal hari ini, Natal bicara tentang adanya pemulihan. Mari imani sungguh, di minggu yang terakhir di tahun 2021 ini, mari doa imani sungguh sama Tuhan. Bahwa masuk tahun yang baru, kau akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Natal adalah pemulihan. Kau pasti dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.